Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Kak Eka. Kita akan mempelajari tentang turunan hidrokarbon ya. Nah, turunan hidrokarbon ini kita akan mempelajari tentang reaksi senyawa hidrokarbon dan kegunaannya ya. Nah, apa sih kegunaannya ya dalam hidrokarbon ya? Kita lanjut. Oke, reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon. Nah, reaksi senyawa hidrokarbon ada yang namanya reaksi substitusi. Reaksi substitusi itu adalah reaksi pertukaran atom atau gugus ya. Nah, ini misalkan kita ambil contoh antara etanol dan HCl. Nah, di sini kenapa dia disebut reaksi substitusi, kita lihat ya, kita bahas di sini. Oke, ini sekarang kita lihat hidrokarbon yang ini dia memiliki gugus OH. Nah, di sini dia memiliki gugus Cl. Nah, di sini ada pertukaran sehingga OH itu pindah ke H ya dan Cl pindah ke OH ya. Perpindahan ini itu yang disebut pertukaran atom atau pertukaran gugus ya, sehingga reaksi tersebut merupakan reaksi substitusi. Oke, kemudian yang kedua ada reaksi adisi. Reaksi adisi itu adalah reaksi penambahan atom-atom atau adanya pemutusan ikatan rangkap. Oke, kita ambil contoh ya. Jadi syarat terjadinya adisi itu harus ada yang namanya ikatan rangkap. Nah, ini di sini kita lihat. Nah, ini dia disebut juga reaksi adisi. Kenapa? Kita lihat di sini O ya, di sini C mendapatkan H2. Nah, sekarang kita tulis misalkan seperti ini ya. Nah, ini di sini ada H yang masuk ke dalam sini ya dan H yang masuk ke dalam sini. Oke, sehingga H ini hanya masuk terhadap senyawa karbon tersebut ya, tidak ada yang ditukar ya atau tidak ada yang dilepas. Yang ada dia hanya bertambah ya, yang tadinya tidak mengikat H jadi mengikat H, yang C yang tadinya enggak mengikat H jadi mengikat H. Jadi atom yang pada senyawa karbon ini dia bertambah yaitu H2. Itu yang disebut dengan adisi. Atau di sini disebut juga dengan pemutusan ikatan rangkap. Dalam hal ini ikatan rangkap antara C dengan O ya. Di sini yang tadinya rangkap 2 berubah menjadi rangkap 1. Oke, lanjut ya, itu adisi. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya eliminasi. Eliminasi itu adalah pengeluaran atom-atom atau terbentuknya ikatan rangkap. Oke. Jadi ada atom yang harus dikeluarkan. Nah, misalkan kita lihat nih di sini ya. Nah, di sini CH3 CH2OH ya. Dia berubah menjadi CH3, di sini CH2, di sini CH2. Artinya apa? Di sini ada yang dilepaskan, yaitu adanya H2O yang dilepaskan. Oke, kita lihat di sini. Oke, ya. Di sini adanya H2O yang dilepaskan dari ikatan rangkapnya harusnya C2 ya. Nah, di sini ada H2O yang dilepaskan, ini yang disebut eliminasi. Ya, kita lihat di etanol ini ya. Etanol ini tidak bertambah, tidak mengalami penukaran, tapi yang ada kehilangan H2O ya, sehingga dia melepaskan H2O, itu dia disebut juga reaksi eliminasi. Berkurangnya H2O di dalam etanol tersebut. Oke, yang ketiga reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran itu adalah reaksi dengan gas oksigen ya. Nah, menghasilkan gas CO2 dan gas H2O atau beberapa gas lainnya ya, karena reaksi pembakaran itu akan menghasilkan gas. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada etanol ya, C2H5OH-nya etanol. Nah, dia dibakar yaitu dengan cara direaksikan dengan O2 ya, direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2 ya, menghasilkan CO2 dan gas H2O dan 6 H2O. Oke, ini yang disebut dengan reaksi pembakaran. Oke, kita lanjut. Nah, reaksi senyawa karbon. Nah, terus ada yang selanjutnya ya.
reaksi oksidasi, yaitu bereaksinya dengan oksigen atau suatu oksidator. Oke, itu yang disebut oksidasi. Oke, oksidator di sini bisa berupa KMnO4, K2CrO4, K2Cr2O7, dan CrO3 ya. Ini yang disebut oksidator. Oksidator itu adalah yang menyebabkan dia terjadinya oksidasi. Tapi ini yang reduktornya ya. Oke, kita lihat di dalam alkohol primer. Nah, ini alkohol primer bisa dioksidasi. Nah, sekarang gini, bagaimana supaya kita mudah untuk mengetahui dia oksidasi atau tidak? Caranya gini. Ya, kita lihat C yang di sini ya. Nah, oksidasi itu apa? Oksidasi itu meningkatnya karakter dari oksigen, sedangkan karakter dari hidrogennya berkurang. Oke, sekarang kita lihat di sini C memiliki berapa H? Oke, dia memiliki 2 H ya, H yang di atas sama H yang di bawah. Maka dia bisa dioksidasi, yaitu dengan cara melepaskan 1 H, tapi karakter dari oksigennya bertambah. Artinya gini, tadi kan C mengikat O, dia cuma punya 1 tangan, sehingga dia dioksidasi, karakter dari oksigennya bertambah nih ya. Kita lihat yang tadinya tunggal dia menjadi rangkap 2 ya kan, karakter dari oksigennya bertambah. Dan ini kan masih memiliki H ya. Nah, karena dia masih memiliki H, maka dia bisa dioksidasi lagi ya. Jadi di sini dengan cara melepaskan hidrogen sehingga menjadi asam karboksilat ya. Sekarang kita lihat karakter dari oksigennya, ini C yang di sini. Nah, dia ada ikatan rangkap dan dia mengikat OH lagi nah di sini ya. Jadi karakter dari oksigen yang C yang mengikat oksigen itu bertambah, sedangkan karakter dari yang mengikat H itu berkurang ya. Oke, ini kan C ini mengikat H ya, dia berkurang, tapi sedangkan karakter dari oksigennya bertambah. Oke, kalau untuk masih kurang paham kita lanjut lagi yang kedua. Nah, sekarang kita lihat di sini ada yang namanya alkohol sekunder. Sekarang kita lihat C yang mengikat O. Ya, C yang mengikat O nih di sini ya. Nih yang berarti yang ini ya. Nah, ini mengikat 1 H. Oke, dia bisa dioksidasi nggak? Bisa dioksidasi, yaitu dengan cara melepaskan hidrogen ya, yang tadinya mengikat H, jadi dia tidak mengikat H. Tapi di sini dia mengikat 1 OH ya. COH cuma 1, di sini dia menjadi rangkap. Berarti karakter C mengikat O-nya bertambah. Oke, apakah dia bisa dioksidasi lagi? Ternyata tidak, karena dia tidak memiliki hidrogen yang diikat oleh C. Oke, selanjutnya ada tersier alkohol. Nah, ini yang disebut tersier alkohol. Oke, pertanyaan saya, ini punya H nggak? Mengikat H nggak? Tidak mengikat H. Karena dia tidak mengikat H, ya, berarti alkohol ini tidak bisa dioksidasi. Nah, makanya di sini reaksinya untuk alkohol tersier dia tidak bisa dioksidasi. Nah, jadi kalau bisa diambil kesimpulan dari reaksi ketiga ini, reaksi oksidasi ini, kalau alkohol primer bisa dioksidasi menjadi aldehid, ya. Aldehid bisa dioksidasi menjadi asam karboksilat. Nah, kalau alkohol sekunder, nah bisa dioksidasi menjadi keton dan keton tidak bisa dioksidasi lagi, ya, karena tidak mengikat H di C ini, ya. Nah, yang terakhir ada tersier alkohol. Nah, tersier alkohol dia tidak bisa dioksidasi, ya, alasannya karena dia tidak mengikat H. Oke, kita lanjut lagi, itu yang disebut reaksi oksidasi pada senyawa karbon. Oke, reaksi-reaksi alkohol dan eter. Nah, sekarang gini. Nah, kenapa sih di sini alkohol dan eter kita satukan? Nah, ternyata alkohol dan eter memiliki rumus umum yang sama, yaitu CnH2n plus 2O. Ya. Nah, cuman di sini bisa dibedakan dengan melalui reaksi. Oke, kalau alkohol bisa bereaksi dengan logam Na, ya. Nah, ini reaksinya seperti ini. Sedangkan eter tidak. Oke, alkohol bisa direaksikan dengan HCl, sedangkan eter tidak. Alkohol juga bisa direaksikan dengan PCl3. Alkohol juga bisa direaksikan dengan PCl5 ya, sedangkan eter ini tidak bisa gitu ya.
Nah, tapi kalau misalkan dia direaksikan dengan PCl5, dia hasilnya seperti ini ya. Dan hasil sampingannya kalau dia direaksikan dengan PCl5 dia menghasilkan HCl, sedangkan kalau ether ini dia reaksinya menjadi halo alkana ya. RCl ini halo alkana. Oke, kalau alkohol direaksikan dengan asam sulfat pekat ya, dia akan menghasilkan ether dan air. Nah, terus kalau misalkan dia dipanaskan lagi menjadi 180, maka dia menjadi alkena ya. Nah, dia berubah dari yang tadinya ether menjadi alkena. Oke, kalau untuk ether ya, kalau direaksikan HI yang terbatas, maka reaksinya seperti ini ya. Kalau dia direaksikan HI yang berlebih, maka dia menjadi halo alkana ya. Nah, dan hasilnya sampingannya H2O yaitu sama aja ya, air ya di sini. Oke, ini perbedaan antara alkohol dan ether. Dan persamaannya apa? Persamaannya memiliki rumus umum yang sama, yaitu CnH2n plus 2O. Oke, selanjutnya reaksi senyawa karbon. Nah, ada yang namanya reaksi aldehid. Nah, reaksi aldehid itu bereaksi dengan Fehling yang rumus kimianya adalah CuO. Nah, ini di sini aldehid ya direaksikan dengan CuO, maka dia menjadi asam karboksilat dan menghasilkan endapan merah bata. Oke, karena sifat dari aldehid ini bisa dioksidasi ya. Nah, tadi kenapa ini bisa dioksidasi? Karena C ini mengikat H ya. Jadi karakter dari H-nya berkurang sedangkan karakter dari oksigennya bertambah. Nah, itu yang disebut reaksi oksidasi ya. Misalkan kalau ada suatu senyawa direaksikan dengan Fehling menghasilkan endapan merah bata, berarti senyawa itu adalah aldehid dan hasil sampingannya adalah asam karboksilat. Oke. Nah, terus reaksi dengan reaksi Tollens ya. Reaksi Tollens itu Ag2O. Ya kan kita tahu kalau aldehid ini bisa dioksidasi ya. Nah, aldehid ketika direaksikan dengan Tollens ya Ag2O maka menghasilkan asam karboksilat dan endapan perak. Nah, endapan perak ini adalah ya Ag tersebut ya dari Ag2O-nya tersebut. Oke. Nah, sedangkan keton ini tidak dapat dioksidasi sehingga tidak bereaksi terhadap Fehling ataupun Tollens ya. Nah, kenapa? Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ternyata keton tidak bisa dioksidasi ya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa aldehid lawannya keton sih ya? Ternyata aldehid dan keton itu memiliki rumus umum yang sama yaitu CnH2nO ya. Mungkin kamu bisa lihat di buku. Nah, ini adalah struktur dari keton. Oke, selanjutnya reaksi senyawa karbon. Nah, ada yang namanya esterifikasi ya. Jadi esterifikasi ini adalah reaksi asam karboksilat ya, asam alkanoat direaksikan dengan alkohol sehingga membentuk ester dan hasil sampingannya adalah air. Ya, esterifikasi berarti reaksi yang menghasilkan senyawa ester. Nah, sekarang pertanyaannya kok kenapa bisa menjadi ester? Ya, sekarang kita lihat di sini. Oke, kan asam karboksilat itu dia melepaskan H ya. Namanya aja asam karboksilat. Sedangkan alkohol menghasilkan OH. Nah, ini yang H ketemu OH, ini dia menghasilkan H2O. Sedangkan yang ini, alkil ini, dia masuk ke dalam sini. Ya, sehingga alkil dari alkohol tersebut, ini menjadi alkil di dalam senyawa ester. Ya, di sini. Jadi ada kalau ditanya ini reaksi apa? Nah, ini reaksinya substitusi ya karena ada pertukaran H dengan R ya. Jadi ada pertukaran. Dan hasilnya adalah senyawa ester. Oke. Dan ada reaksi hidrolisis ester. Nah, reaksi hidrolisis ester itu artinya ya seperti di atas cuman dibalik aja ya. Ternyata ester itu bisa direaksikan dengan air. Oke. Reaksi hidrolisis itu apa sih? Jadi hidrolisis itu adalah reaksi pemecahan air. Hidro itu air, lisis artinya pemecahan. Oke, jadi ester itu bisa memecah air ya. Nah, sekarang kita lihat di sini.
Oke, H2O ini kan terurai menjadi H plus ditambah OH min. Oke, pemecahan ini yang disebut hidrolisis. Artinya ini bukan pelarutan tapi pemecahan air, sehingga yang H plus akan tertarik terhadap yang negatif ya. Ingat di sini oksigen memiliki pasangan elektron yang banyak ya, sehingga dapat menarik yang bermuatan positif. Nah, sedangkan di sini sisanya OH akan menarik ke R ya, sehingga menjadi ROH atau yang disebut alkohol, sedangkan R ini kan alkil ya. Nah, di sini bisa dilihat ya tadinya. Nah, ini mengikat H dari mana ini? Nah, ini H yang dari air. Ini OH dari mana? OH dari air ya. Sedangkan nah, ini reaksinya seperti ini. Oke. Nah, kegunaan senyawa karbon. Nah, kita lihat ya kegunaan senyawa karbon dan cara identifikasinya. Nah, sekarang gini, alkohol. Nah, kenapa alkohol sama eter bisa digabung ya? Ternyata alkohol dan eter memiliki rumus umum yang sama yang seperti saya bilang tadi, yaitu di sini CnH2n+2O. Oke, alkohol itu fungsinya sebagai pelarut atau antiseptik ya. Nah, cara membedakannya dengan larutan logam Na ya. Kalau dia bereaksi, maka dia alkohol, kalau tidak, maka dia eter. Oke, aldehid dan keton. Nah, ini digabungkan karena memiliki rumus molekul yang sama, yaitu atau rumus umum yang sama, yaitu CnH2nO. Oke, aldehid itu dia fungsinya sebagai pengawet ya. Nah, salah satunya formalin ya. Formalin itu dia termasuk bagian dari aldehid karena formalin kepanjangannya formaldehida ya, formaldehid. Artinya dia mengandung gugus aldehid. Oke, cirinya apa? Dia bereaksi dengan Fehling atau Tollens ya. Kalau dia tidak bereaksi dengan Fehling atau Tollens berarti dia keton. Oke. Kalau keton itu dia sebagai pelarut ya, pelarut cat kuku. Oke. Asam karboksilat dan ester, ya dia dimasukkan ke dalam kelompok yang sama karena dia memiliki rumus umum yang sama. Oke. Cara membedakannya adalah kalau asam karboksilat dia bersifat asam, dapat memerahkan lakmus biru ya. Nah, asam karboksilat itu sebagai bumbu masakan, bisa juga sebagai pengawet. Nah, kalau ester dia fungsinya sebagai pemberi aroma ya, aroma nanas, aroma duren ya, atau memiliki aroma yang khas ya. Kalau dia baunya enak gitu ya, seperti duren atau apa, pasti dia senyawa ester. Oke, kalau haloalkana, nah dia rumusnya seperti ini ya. Cn H2n+1 di sini X. X ini adalah halo ya, halogen gitu ya. Halogen itu dia golongan 7A, bisa F, bisa Cl, bisa Br, bisa I. Dan fungsinya sebagai cairan pendingin ruangan. Oke. Itu kegunaannya. Oke, kita masuk ke latihan soal. Siapkan bukunya ya. Nah, ini kita kerjakan aja. Nih, nomor 1. Oke, perhatikan reaksi berikut ini. Nah, oke. Ya, di sini ada reaksi pertama, ada reaksi kedua. Jadi jawabannya apa? Iya, jawabannya D ya. Dia termasuk reaksi eliminasi dan substitusi. Kita bahas ini. Nah, sekarang di sini kenapa dia disebut eliminasi? Karena melepaskan HCl ya. Jadi di sini ada ikatan tunggal menjadi rangkap. Nah, ini ciri yang kita bisa amati dengan sekilas ya. Kalau ada perubahan dari tunggal menjadi rangkap, pasti dia eliminasi. Karena harus ada atom yang dikeluarkan. Eliminasi itu kan artinya dikeluarkan. Ya, yang apa yang dikeluarkan atom tersebut atau senyawa tersebut? Atom yang atau senyawa yang dikeluarkan adalah HCl di sini ya. Sehingga ini disebut juga eliminasi. Nah, kemudian yang kedua, ini dia disebut reaksi substitusi. Kenapa? Nah, ternyata ada pertukaran atom ya. Itu yang disebut substitusi. Oke, pertukaran atomnya seperti apa? Nah, oke, ini di sini ada H yang ditukarkan keluar, ada Na yang dimasukkan. Ya, sekarang kita lihat ya, tadi dia punya H sehingga di sini menjadi Na. Ada Na yang dimasukkan, ada H yang dikeluarkan. Sehingga itu disebut reaksi substitusi. Ya, ada yang dimasukkan atau ada yang dikeluarkan, substitusi. Jadi jawabannya D. Oke, yang selanjutnya. Perhatikan senyawa bikrit. Nah, ini di sini ada
Seperti ini ya. Nah, hasil oksidasi dari senyawa ini. Kita lihat ini, ada OH-nya nih dia. Ini dia termasuk alkohol tipe apa? Oke. Jawabannya apa ya? Oke, jawabannya ternyata adalah yang E. Nah, kenapa? Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah alkohol ya, 2-metil 2-butanol ya. Nah, senyawa tersebut merupakan alkohol sekunder ya. Nah, sehingga dapat dioksidasi. Alkohol sekunder itu kan dioksidasi menjadi keton ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi namanya apa? 2-metil butanon. Oke, jadi jawabannya E. Oke, kalau bagi yang penasaran kita bahas aja ya nih kayak gini. Nah, ini di sini ada CH3. Oke. CH3. Nah, di sini ada CH, kan CH3-nya ada 2 ya, berarti di sini CH3. Oke, di sini ada CH lagi. Nah, di sini ada OH. Nah, di sini ada CH3. Oke, ingat di sini ya, inilah yang disebut dengan oksidasi ya. Kalau dioksidasi jadinya peningkatan karakter dari si C tersebut. Nah, ini di sini CH, di sini CH3, di sini C ya, tadinya dia mengikat satu O, di sini menjadi O. Nah, di sini. Oke. Jadi ini namanya apa? 3-metil 2-butanon ya, seperti ini ya. Oke. Oke, nomor 3, di antara senyawa berikut ya, ada butanal, butanon, asam butanoat, dan 2-butanol. Oke, senyawa hasil yang didapat dari proses oksidasi 1-butanol adalah 1-butanol itu apa? Dioksidasi menjadi senyawa apa aja nih di sini? Oke, jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, kita lihat 1-butanol merupakan alkohol primer ya. Nah, hasil oksidasi alkohol primer itu adalah aldehid. Nah, dan dapat dioksidasi lagi dengan lanjut menjadi asam karboksilat. Nah, jadi butanol ya jadi butanal ya. Butanol ini kan alkohol. Jadi aldehid itu butanal. Dan kalau jadi asam karboksilat jadi namanya asam butanoat. Oke, jadi jawabannya B. Nah, sekarang kita lihat di sini butanol ya. Nah, ini di sini. CH3, CH2, CH2, ini di sini ada CH2, di sini ada OH. Oke, bisa dioksidasi lagi. Jadinya CH3, CH2, CH2, C. Nah, ini yang disebut aldehid ya, kan dioksidasi karena karakter dari oksigennya bertambah. Kemudian bisa dioksidasi lagi ya karena dia memiliki H. Jadinya CH3, CH2, CH2, di sini C, di sini O, dan dia mengikat OH. Dan dia tidak ada H lagi, maka dia tidak bisa dioksidasi lagi. Oke, ini adalah senyawa aldehid, atau yang disebut dengan butanal, ini yang disebut dengan asam butanoat. Oke, lanjut lagi. Nah, nomor 4. Nah, nama selain air yang direaksikan dengan asam metanoat dengan 2-propanol ya dalam suasana asam. Oke, suasana asam ini artinya dia mendehidrasi. Artinya hasil sampingan dari sini adalah air. Oke, kira-kira jawabannya apa? Ya, jawabannya isopropil asetat. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada asam etanoat, karboksilat. Ya, asam karboksilat direaksikan dengan alkohol, maka dia menghasilkan senyawa ester atau esterifikasi. Oke, ya. Nah, asam etanoat seperti ini. 2-propanol seperti ini. Nah, direaksikan, kita lihat di sini. Nah, ini adalah yang dari etanoatnya ya, dia melepaskan H di sini sama OH di sini, dia menghasilkan air ya, karena dibantu dengan katalis H2SO4. H2SO4 ini dia melepaskan air. Dan sedangkan ini propanol ya, OH-nya ini yang mengikat
O-nya itu kan di C2 ya, maka di sini juga dia di C2. Oke, ini yang disebut asetat, ini yang disebut isopropil, ini yang disebut asetat, ya. Atau bisa juga disebut juga isopropil etanoat ya, tapi di sini pilihannya tidak ada. Jadi jawabannya adalah isopropil asetat. Oke, propil etanol ini salah ya, harusnya isopropil etanol baru mungkin benar. Itu dalam bentuk IUPAC. Tapi kalau bentuk trivial isopropil asetat. Oke, jadi jawabannya C. C nomor selanjutnya 5. Suatu senyawa karbon memiliki rumus molekul C3H6O, memiliki informasi tambahan sebagai berikut. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Dia bisa direaksikan dengan Fehling, menghasilkan endapan bata. Nah, artinya apa? Dia dapat melunturkan warna larutan KMnO4. Artinya dia apa? Oke, jadi jawabannya adalah A, propanal. Ya. Sekarang kita cek. C3H6 atau C6H2O ya, kan N-nya berarti 3 ya, 2N berarti 6. Oke, dia merupakan jadi C3H6O ini merupakan aldehid atau keton ya, kalau dilihat dari rumus umumnya. Oke, dia bereaksi dengan Fehling, menghasilkan endapan bata. Berarti nomor 1 ini kesimpulannya bahwa dia itu aldehid ya, kalau keton kan nggak mungkin ya. Nah, kalau 2 dapat melunturkan warna larutan KMnO4. Keton sama aldehid itu yang bisa dioksidasi yaitu aldehid ya. Jadi KMnO4 ini dia fungsinya sebagai pengoksidasi ya, apakah dia bisa dioksidasi atau tidak. Oke, jadi kesimpulannya ini adalah aldehid ya, senyawa C3H6 ini adalah aldehid. Oke, kira-kira yang di sini aldehid ya akhirannya yang al ya. Aldehid itu kan alkanal. Jadi akhirannya al, jadi propanal. Oke, jadi jawabannya A. Oke, selanjutnya ya. Nomor 6. Nah, suatu senyawa karbon ya memiliki rumus umum atau rumus molekul C5H12O ya. Di sini reaksinya seperti ini. Oke, jadi senyawa yang dimaksud apa? Memiliki rumus molekul C5H12O bereaksi dengan logam natrium. Nah, logam natrium apa nih? Ya kan? Dia senyawa apa nih? Dapat teroksidasi menghasilkan senyawa X dan senyawa X tidak bereaksi dengan reaksi Tollens. Senyawa karbon yang dimaksud adalah D. Jawabannya ya. Kenapa bisa D? Nah, sekarang gini. C5H12O rumus umumnya CnH2n plus 2O. Merupakan rumus umum alkohol dan ether ya. Jadi senyawa lain udah nggak mungkin. Pasti dia alkohol kalau nggak ether. Oke, bereaksi dengan logam natrium. Ether kan nggak mungkin ya, pasti dia alkohol. Oke, dia teroksidasi menjadi senyawa X. Nah, artinya alkohol ini alkohol primer atau alkohol sekunder. Karena kalau alkohol tersier tidak mungkin ya, tidak bisa teroksidasi. Oke, senyawa X ya tidak dapat bereaksi dengan Tollens ya. Artinya senyawa X yang dihasilkan ini tidak bisa, artinya dia alkohol sekunder. Nah, terus alkohol oksidasinya berupa keton. Nah, berarti ya alkohol sekunder. Nah, jadi alkohol sekunder ini adalah 3-metil 2-butanon. Nah, jadi jawabannya D. Nah, sekarang kita lihat apakah 3-metil 2-butanon ini dia alkohol sekunder. Kita lihat ya di sini. 3-metil 2-butanol. Butanol kan 4 ya. 1, 2, 3, 4. 2 butanol berarti OH-nya di sini. Oke, OH-nya di sini 3 metil, berarti di sini CH3-nya. Di sini H-nya, di sini H2-nya, di sini H-nya, berarti di sini CH3-nya. Oke, berarti 3 metil 2 butanol ini termasuk alkohol sekunder ya. Nah, senyawa alkohol sekunder itu kan kalau direaksikan menjadi keton kan? Nah ini dioksidasi menjadi keton. Ya kan, kalau dioksidasi. Kan tadi kan udah caranya ya, kita lihat dari ininya aja. Nah, kalau keton kan tidak bisa dioksidasi lagi kan. Misalkan keton dioksidasi dia tidak bisa menyimpulkan bahwa dia senyawa X yang bereaksi tidak Tollens ya. Artinya di sini keton ini ya tidak bisa dioksidasi. Yang dari pernyataan yang nomor ini.
senyawa X tidak bereaksi dengan reaksi Tollens. Ya, artinya senyawa X ini adalah keton. Ya, keton itu dihasilkan dari alkohol sekunder. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.